warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adina Fadila. Saya dari BKI 5B. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian alkoholik. Apa sih yang dimaksud dengan alkoholik itu? Alkohol atau alkanol adalah istilah umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidrokasi yang terkait pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atom karbon lainnya. Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain alkohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol atau grup alkohol lainnya. Di sini adapun alkohol adalah toksin yang paling sering menyebabkan cedera dan peradangan hati. Sakit yang selanjutnya adalah hepatitis. Hepatitis adalah peradangan hati. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi yang diakibatkan oleh alkohol dan sering dijumpai pada kanker hati. Gejala dan tanda masing-masing hepatitis serupa. Namun cara penularan dan hasilnya mungkin akan berbeda. Gizi buruk yang sering dijumpai pada pecandu alkohol menyebabkan kerusakan pada hati. Dapat terjadi gagal hati yang membutuhkan transplantasi atau menimbulkan kematian. Adapun pengaruh buruk alkohol terhadap liver saat masuk ke dalam tubuh. Alkohol akan mengikuti aliran darah menuju liver. Supaya tidak menimbulkan bahaya serius terhadap organ tubuh lainnya, ketika mencerna alkohol, inilah beberapa sel hati akan mati dan rusak. Jika kamu terus-menerus mengonsumsi alkohol, lama-kelamaan hati tak bisa lagi melakukan tugasnya. Dalam hal ini adalah mencerna lemak. Akibatnya lemak akan mengalami penumpukan dan terjadilah fatty liver. Oke, untuk para mahasiswa, penyalahgunaan alkohol ini dapat menyebabkan kelemahan dalam berbagai tes neuropsikologi. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan kelemahan dalam berbagai tes neuropsikologis. Peminum berat umumnya menderita kelemahan atau fatigo yang kronis. Sensitivitas berlebihan dan depresi. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Dani Mukarom dan selanjutnya akan dibahas oleh Tati Saptia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang alkohol. Alkoholisme adalah ketergantungan pada alkohol yang mempengaruhi achievement dalam hidup. Alkohol merupakan jenis depresan atau penenang yang menyerang dan mengumpulkan pusat-pusat penting di dalam otak, sehingga penilaian dan proses-proses rasional lainnya dalam diri seorang alkoholik menjadi terganggu, di samping kontrol dirinya pun menjadi lemah. Keberfungsian penyalahguna alkohol ini amat sangat terganggu. Orang-orang yang berinteraksi dengannya juga sangat terpengaruh
dan terluka. Orang-orang yang mengalami ketergantungan pada alkohol mungkin butuh minum alkohol setiap hari dan tidak mampu untuk menghentikan atau mengurangi konsumsi meskipun berulang kali mencoba berhenti atau membatasi minum alkohol. Alkohol merupakan katalisator bagi tindak kekerasan termasuk pembunuhan, penyerangan, dan pemerkosaan. Jika kadar alkohol dalam darah mencapai 0,1%, maka kondisi keracunan mulai terjadi. Ketergantungan alkohol dapat dilihat sebagai perkembangan progresif dan tahap awal, tengah, hingga akhir alkoholisme. Walau tidak semua mengalaminya, ketergantungan ini juga berkaitan dengan toleransi alkohol yang terjadi. Penyalahgunaan dan tergantung alkohol seringkali merupakan bagian penyalahgunaan banyak zat. Alkohol memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang yang bervariasi bagi manusia, mulai dari berkurangnya kemampuan menilai dan berkoordinasi motorik dan konsekuensinya yang mengerikan, hingga kecanduan yang membuat kehidupan normal dan produktif tidak mungkin lagi dijalani dan sangat sulit diatasi. Alkohol dapat menyebabkan kondisi blackout atau hilang kesadaran, suatu kondisi ringan yang berupa sakit kepala. Kebiasaan minum kronis dalam waktu lama menimbulkan kerusakan biologis parah, terutama pada organ hati, serta kemunduran psikologis. Alkohol juga zat berkalori tinggi yang berkontribusi langsung terhadap malnutrisi dengan menghambat pencernaan makanan dan penyerapan vitamin. Adapun efek yang terjadi di otak antara lain adalah meningkatkan stimulasi seksual. Selain itu, alkohol dapat menyebabkan rusaknya fungsi darah putih, menerangi penyakit, sehingga memberi peluang timbulnya kanker. Alkohol menghambat berbagai respon yang dapat menimbulkan efek kognitif intrusif atau keracunan alkohol, seperti berbicara dengan tidak jelas hingga memori. Pada mahasiswa, penyalahgunaan alkohol ini dapat menyebabkan kelemahan dalam berbagai tes. Peminum berat umumnya menderita kelelahan, sensitif berlebihan, dan depresi. Penyalahgunaan alkohol kronis yang berusia lebih tua dapat berkurang vitamin B kompleks yang mengakibatkan sindrom amnestik. Konsumsi alkohol yang sangat banyak semasa hamil diketahui merupakan penyebab utama bayi mengalami retardasi mental. Kondisi ini dikenal dengan sindrom alkohol fetal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Mukarom dari kelas BKI 5B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang halusinogen. Tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang alkohol. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang halusinogen. Jadi, halusinogen itu adalah jenis psikotropika yang dapat menimbulkan efek halusinasi. Halusinogen ini bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda, sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Nah, kata halusinogen ini dia berasal dari kata halusinasi. Halusinogen ini efek dari penggunaan narkoba yang dikonsumsi berlebihan. Ada beberapa kelompok zat halusinogen yang dapat menyebabkan ketagihan. Antara lain yaitu LSD. LSD ini adalah asam lisergik dietilamid. Terus itu ada PCP, phencylamine. Nah, kalau LSD ini dia adalah zat sintetik pertama yang dibuat pada tahun 1938 oleh ahli kimia Swiss Albert Hofmann. Sementara mencari obat sakit kepala, Hofmann terisolasi asam lisergik
dari jamur ergot yang tumbuh pada gandum. Nah, dia itu di laboratorium menambahkan molekul ditlamid ke kompleks asam lisergik. Sementara itu, Hofmann lalu bekerja dengan senyawa baru dan menambahkan setetes bahan. Setelah itu dia memasuki aliran darah melalui kulit ujung jarinya, dan Hofmann segera mengalami halusinasi intens. Jadi LSD ini dia dampaknya bisa ke halusinasi yang berlebihan. Oleh karena itu LSD dan PCP ini sangat dilarang di dunia medis, bahkan tidak pernah digunakan. Halusinogen ini bisa memberikan efek pada otak. Selain itu juga bisa mengubah persepsi seseorang terhadap realita, terus kenyataan. Awalnya halusinogen ini mengganggu interaksi sel saraf dan serotonin, di mana sistem serotonin terlibat dalam pengendalian sistem perilaku, perseptual, dan sistem tubuh. Hal ini mencakup perasaan, sensor, lapar, suhu tubuh, perilaku seksual, kontrol otot, dan persepsi sensorik. Nah, gejala yang dapat ditimbulkan pada pemakaian halusinogen berupa bisa menyebabkan kepala terasa pening, kondisi tubuh terasa lemah, merasa mual dan muntah. Bisa juga terjadi ilusi visual yang menghilangkan realitas, bahkan sinestesia yang dapat mencicipi warna atau bau suara racikan dari indera. Selain itu bisa juga terjadi gejala panik karena terjebak dalam halusinasi, terutama halusinasi buruk. Bisa menyebabkan sifat euforia. Jadi rasa ini dia rasa gembira yang berlebihan dan keputusasaan yang bergantian. Berdampak juga pada penglihatan yang kabur, pelebaran pupil dan kelemahan otot dan bergerak-gerak, denyut jantung yang berdetak, tekanan darah, dan suhu tubuh yang meningkat semua. Itu sedikit penjelasan halusinogen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.